Justru gue baru tahu pas setelah nonton ikut presscon, ternyata itu ada booth Indodax di gala premiernya. Ternyata emang beneran ada. Dan nama Oscar sama William. Iya bener. Iya, kayak gue terlalu asik aja nontonnya gitu. Kayak gue merasa ini film memang harus just for fun gitu kan. Jadi gue ternyata dia sih anjir gitu. Tapi menurut gue cocok sih dibilang film action terbesar 2023. Iya, cocok. Indonesia. Karena emang gak banyak film aksi kayak gitu. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi barengan sama gua Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 98 It's Nothing But Movies. Kali ini kita akan membahas film Hollywood Class yang menaikkan kelas action film Indonesia. Masih fresh, baru tayang di bioskop dan gua baru aja ngobrol sama kreatornya Mas Angga Dwi Mas Sasongko. Tapi di sini gua ngundang dua temen gua untuk ngobrolin hal-hal yang mereka nggak suka dan juga apa yang mereka suka dari film ini. Please welcome Rendra sebagai content producer dan juga Helmi sebagai content writer kincir. Yes. Kita ketemu lagi di setelah tahun baru ya berarti tahun ya. Baru. Oke, selamat tahun baru buat semuanya. Semoga tahun ini berjalan dengan baik pastinya dan selamat tahun baru buat Rendra dan juga Helmi. Thank you. Kita bertemu lagi membahas 13 bom di Jakarta nih. Film favorit siapa nih? Gua. Oh, lo favorit. Lu fanboy. Kenapa film favorit gua sih? Kayak gua seakan-akan suka banget gitu ya. Karena emang kan gua waktu itu kan sempat ngobrol juga sebelum tayang sama Mas Angga kan. Jadi goals-nya dia seperti apa dan tujuan dia bikin film ini. Pas nonton gue ternyata fun banget sih nontonnya. Ya yang gue inget tuh pas lu interview sama dia bilang kayak ini tuh bakal jadi film yang naik kelas dibanding film sebelumnya. Mencuri dan Saleh kan skalanya udah keren tuh action. Ini lebih ini menurut lu gimana? Naik nggak? Menurut gue dulu nih ya. Jadi kayak gue langsung ditembak nih sama lu ya. Kan lu yang suka. Iya nggak apa-apa, gue suka. Menurut gua, film 13 Bom di Jakarta tuh bener dengan tagline-nya dia menaikkan film action Indonesia pasti. Karena memang nggak ada film Indonesia yang se-eksplosif film 13 Bom di Jakarta. Eksplosif banget. Yang kedua, gua suka pengambilan gambar yang sebenarnya itu kayak gua ngerasa film ini tuh underground dan Jakarta banget. Karena Jakarta panas, terus hektiknya, padetnya, itu semuanya menggambarkan Jakarta banget pengambilan gambarnya secara sinematografi. Cocok lah sama judulnya. Tapi ada juga hal-hal yang nggak gue suka Ren. Kan gue ngasihnya kan 4/5. Kan kenapa nggak 5 ya? Karena mungkin emang gue ada hal-hal yang nggak gue suka, tapi sedikit. Ini sebelum gue jelasin hal-hal yang nggak gue suka, gue disclaimer dulu ya. Ini bukan karena gue nggak suka tuh full filmnya gue nggak suka ya. Ini karena ada faktor, ada faktor yang mengganggu gue. Oh, oke. Karena bodo amat spoiler ya. Gak apa-apa. Karena gue ada satu hal yang menurut gue ngeganjel kenapa dia nggak 5 karena memang banyak banget penyebutan Indodax sebagai iklan. Itu doang. Udah itu doang yang mengganggu. Udah sisanya mau lu komen apa gue bisa tengking apapun itu. Coba kalau lu kenapa? Lu kan sebagai penonton yang lu berdua kan agak-agak kayak ini kayak harus banyak PR deh. Ada yang kurang bla 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 bla. Sebagai lu sebagai penonton yang baru menikmati film Indonesia lagi, action sebenarnya kalau dibilang fresh karena ini yang benar-benar espionas di Indonesia fresh banget lah. Yeah. Baru gitu kayak gua ngebayangin film espionas tuh nggak kebayang lah sebelumnya bisa dibuat di Indonesia. Ini hal bagus, cuman balik lagi kalau gua tuh nonton film nikmatin adalah gimana gua bisa berempati sama karakternya. Di sini tuh karakternya banyak. Ya. Gue bingung harus peduli sama siapa. Ya. Apa latar belakang karakternya, apa goalsnya. Gue tuh kayak nggak tahu harus berempati ke siapa gitu. Karena banyaknya karakter itu di pertengahan dan dari awal pun selain action di awal yang bagus, dari sana ke selanjutnya tuh gue kayak keburu bosen karena gue nggak bisa relate sama karakternya. Apalagi ya kak. Kayak yang lu bilang, ini tuh udah serasa kayak biopik orang yang ngebuat Indodax gitu kayak wow ini. Tapi jujur kalau gue sebenarnya belum tahu Indodax tuh beneran ada di dunia nyata. Gue justru baru tahu nggak tahu. Justru gue baru tahu pas setelah nonton ikut presscon, ternyata itu ada booth Indodax di gala premiernya. Ternyata emang beneran ada. Dan nama Oscar sama William. Iya bener. Dan gue juga main Indodax. Gue main kripto. Gue main Indodax. Tapi waktu itu tuh gue lupa deh. Pokoknya ada bagian podcast gue sama Mas Angga sama pemainnya. Gue bilang kayak kripto mas gitu. Tapi enggak, dia bilangnya kayak
uang tunai digital. Dibilangnya gitu. Sebelum filmnya rilis. Pas gue nonton lah ini mah Indodax. Gue juga main sih. Gue main. Terus Binance, ada lagi toko kripto. Jadi mereka ada banyak brand memang. Di satu aplikasi itu tuh emang mengakomodir transaksi Bitcoin atau kripto gitu. Jadi ya pas gue nonton kok banyak banget ya Indodax. Dan gue baru tahu ternyata CEO-nya itu Oscar sama William kan. Iya. Jadi kayak biopik kan itu kayak nyeritain. Tapi secara story sih maksud gue nggak menyangka itu true story juga gitu. Kayak gue pasti itu kayak fiksi lah gitu. Difiksiin sih, ada real story-nya tapi tetap difiksiin. Oh gitu jadinya. Kalau nggak salah tuh tragedi bomnya itu beneran dari, gue lupa di Makassar atau di mana tahun 2015. Jadi si Mas Angga ngambil dari situ, cuma ya difiksiin lagi sama dia, terus digabungin sama biopiknya si Oscar sama William itu. Iya. Tangerang kalau nggak salah, Tangerang juga ada ya? juga dua insiden di beberapa insiden di Indonesia. Tapi secara story lu suka? Maksudnya dari lu Demi, secara pertama kan goalsnya mereka kan ya pasti villainnya Arok punya goals untuk ya dia pengen strata ekonomi di dunia itu jadi sama karena dia punya trauma yang kelam gitu, dan dia bikin tim, bikin kelompok terorisme yang akhirnya di cerita ini mereka harus berjuang untuk meledakkan 13 bom yang di Jakarta itu, terus dilawan sama timnya Damaskus gitu yang di agent. Menurut lu secara garis besar deh, story-nya lu suka nggak ceritanya? Gue kalau premis sih secara garis besar suka apalagi si motifnya si Arok itu kan. Gue juga sebenarnya lebih simpati ke Arok dibanding timnya Damaskus itu Ikta ya. Iya. Ikta. Baru itu juga fiksi ya? Itu fiksi. Terus cuma gimana ya, sama kayak Rendra, karakternya kalau menurut gue terlalu banyak jadi susah buat, ya gue empati cuma sama si itu doang. Sedangkan si Oscar sama William yang notabene harus tokoh utama, protagonisnya gitu, yang baiknya gue nggak peduli sama sekali. Terus plot twistnya si yang Niken Anjani tiba-tiba ya? Gue itu sebenarnya udah kebaca nggak sih? Kayak gak mungkin yang, kan kalau kayak di build up-nya tuh yang pegawai yang satunya tuh yang cowok, gue lupa namanya. Si Yuda ya? Yuda apa Yoga apa siapa ya, gitu, gue lupa. Dikoi gitu ya? Iya, kayak udah kebaca banget. Terus itu. Gue kaget lagi anjir, gue gak kebaca lagi. Oh iya? Iya, kayak gue terlalu asik aja nontonnya gitu. Kayak gue merasa ini film memang harus just for fun gitu kan. Jadi gue ternyata dia sih anjir gitu. Iya. Tapi memang Niken Anjani juga nggak ada banyak highlight yang gimana-gimana gitu ya di awal-awal film kan. Jadi di pertengahan baru gitu. Gimana ya? Gimana waktu itu ternyata, kemungkinan kesini. Gimana ya? Aktris kelas Niken Anjani kayak gak mungkin jadi yang karyawan gak terlalu penting banget gitu juga nggak sih? Itu lebih ke faktor di luar cerita ya. Hitungannya ini tuh plot twist yang Niken tuh sama kayak plot twistnya Reza Rahardian di film Seri Asih kalau lu nonton. Kayak nggak mungkin Reza Rahardian nongol cuma jadi polisi biasa. Iya, benar. Ternyata bener dia jadi. Ya kalau itu gue setuju alasannya. Coba kalau misalkan aktornya bukan Niken Anjani misalkan ya, mungkin itu lebih kayak anjir ternyata dia orang gitu. Tapi si Gita ini emang dari awal juga porsi di filmnya nggak terlalu banyak. Iya, justru di akhir. Di akhir baru dia kayak Mas Arok, siapa nama? Mas Ismail ya? Arok nama saya Ismail kan? Lupa gue namanya. Iya Ismail, saking forgettable-nya tuh lupa lu. Gue Ismail. Oh iya, gue juga lupa. Jadi Arok tuh ada nama aslinya gitu Ismail. Terus pas dari terakhirnya ya gue endingnya lu suka nggak? Final battle-nya deh, Ganindra Bimo versus Rio Dewanto. Itu seru banget. Wah, itu the best menurut gue. Hand to hand, terus pakai tembakan juga, udah kayak John Wick gitu. Iya, lu suka nggak? Kalau gue bayanginnya kayak yang si Ganindra Bimo bilang, dia akhirnya bisa dapetin film yang kayak Extraction, bener-bener fisikal inilah. Cuman yang gua ngeliat tuh kameranya kayak terlalu shaky gitu ya. Nah itu yang gue suka itu justru. Itu stylenya gitu ya sengaja. Karena gue dulu pernah nonton film Joko Anwar judulnya A Copy of My Mind. Gue pernah nonton, alasan dia bikin kamera yang terlalu shaky segala macam, dia pengen menggambarkan kerasnya kota Jakarta. Dan memang gitu ya? naturalis dan warnanya warm segala macam, dan itu menggambarkan memang Jakarta seperti itu gitu. Dan ketika gue nonton 13 bom di Jakarta, namanya 13 bom di Jakarta, yang which is ini menggambarkan lu nanti kalau ke Blok M, lu kalau habis pulang dari bioskop, lu ke Blok M, lu ke Kemang, lu ke Antasari, lu merasakan ketegangan di setiap jalan ya. Lu paham nggak? Ya. Jadi pas gue keluar bioskop,
Gue mikir anjir di Blok M nih tadi nih ada di Antasari nih ada di emang nih menggambarkan emang lu relate banget kalau lu tinggal di Jakarta, lu tahu jalan-jalannya lu bakal relate banget sama film ini. Sama ini juga nggak sih yang jadi deg-degan gitu lewat jalan. Final battle-nya kan di markasnya si Arok itu ya. Kalau lo gambarnya tuh grainy banget gitu. Iya, ya, bener. Kan? Ada grainy sampai bintik-bintik. Adegan sebelumnya ya. Sampai itu ada itu bener noise gitu. Noise-nya tuh sampai noise-nya kerasa banget, Ren. Mungkin itu ya konsepnya dari Mas Angga kali ya yang bisa menggambarkan kerasnya di kota Jakarta gitu. Tapi kalau menurut lu sendiri terakhir Final Battle lu suka apa enggak? Hitungannya gue suka, lu suka. Dari segi teknis nggak begitu, tapi dari segi action deg-degannya gue kerasa lah, apalagi ya spoiler mati kan si Arok, si Ganindra. Gue kayak ya lumayan lah, walaupun maaf ya si Ganindra kayak agak overacting. Oh, oke. Kayak, wow banget gitu. Tapi menurut gua karakternya Ganindra tuh kayak kurang dieksplor banget. Iya, benar. Kayak munculnya bentaran banget di awal yang pas yang di kayak gedung gitu yang si Aroknya ngeledakin bom kedua sama ya udah di akhir itu doang actionnya. Padahal itu menurut gua actionnya tuh di dia. Iya. Dan banyak orang bilang emang Ganindra Bimo tuh cocoknya jadi karakter antagonis sih. Jahat mukanya itu, orang jahat. Gue juga, iya juga sih, emang iya juga sih. Karakternya tuh kayak licik gitu ya. Terakhir nonton yang jauh-jauh lupa pulang, dari awal gue tahu ini pasti brengsek nih orang. Nah itu brengsek ketemunya Rio Dewanto yang selalu jadi lawannya dia kan. Si Jem kan, mana Jem? Tuh, gitu. Tampol-tampol lanjutannya itu tuh. Iya bener. Dan ini Rio Dewanto versus Ganindra Bimo part 2 ada di ini, tapi lebih gila, ini lebih eksplosif nih. Pas terakhir tuh ada pistol di depan tuh gue suka banget. Gila itu. Tapi menurut gue cocok sih dibilang film action terbesar 2023. Iya, cocok. Indonesia. Karena emang gak banyak film aksi kayak gitu. Oke. Berarti kita bahas tadi kekurangannya kan dulu kita bahas ya tentang pendalaman karakter yang memang lu nggak menemukan banyak yang bisa dieksplor gitu. Ganindra Bimo karakternya siapa lagi tadi Niken Anjani mungkin ya terus dan lain-lain. Tapi gue tadi kan gue sempat bilang di awal gue tuh nggak suka sama penggambaran sponsorship atau Indodax tadi lah yang sering disebutin. Menurut lu kan juga pasti kan agak ganggu kan kalau misalkan ada hard sell terus. Tapi menurut lu solusi yang terbaik untuk si Indodax ini bisa masuk ke 13 film di Jakarta seperti apa sih? Gua ada. Lo nonton Jatuh Cinta Seperti di film-film? Nonton. Itu tuh mereka bikin film, kan Imaginary hitungannya baru ya, produksi baru. Mereka mungkin waktu bikin film itu nggak bisa ngegait banyak sponsor, tapi mereka bikin pancingan. Dan pancingannya tuh gokil semua. Oh, gua tahu. Yang pertama mie. Lo nggak itu? Itu bukan Indomie kan? Itu bukan Indomie, masih mie mie brand lain brand lah. Kosong lah. Terus sama yang yang tukang antar galon. Bukan, antar apa sih? Kayak bunga. Kalau apa sih kalau orang paket. Itu kan ada orang kurir. yang kurir. Itu kan bukan, itu juga pancingan, tapi secara sinematik dan secara cerita bisa bikin kita relate. Yang mie aja itu ada plot twist masuk rumah sakit, kita jadi ngeh kan itu ada mie di film itu. Tapi smooth. Oke. Jadi maksudnya ntar di next pitching kira-kira kalau memang si Jatuh Cinta Seperti di film-film ini ada sequelnya bisa kali ini brand-brand Imaginary lah bikin film selanjutnya. Ini nih ada nih bisa dibikin kayak gini. Dan itu enak dilihatnya kalau kata gua ya. Iya. Kalau buat gue bener, gue setuju. Karena gue awam soal Indodax dan gue baru tahu Indodax. Lu masih aman-aman aja ya? Masih aman-aman aja sih. Dan produk placementnya nggak separah Mencuri Raden Saleh gak sih? Kalau menurut gue. Mencuri Raden Saleh produk placementnya apa sih? Banyak gak sih yang wafer segala macam gitu-gitu, Ciki. Oh, malah gue nggak ngeh yang Mencuri Raden Saleh. Ya asal jangan kayak Satria Dewa lah. Disebut. Satria Dewa itu kayak di luar cerita tiba-tiba satu adegan tengah film ada iklan kayak sinetron aja. Jangan kayak gitu lagi ya kalau bisa. Tapi memang tapi Kincir suka Satria Dewa. Kita kasih bagus ratingnya. Lu kasih bagus. Kita Kincir ngasih rating bagus. Gue soalnya lupa. Gue waktu itu ngeret apa enggak gitu. Gue lupa. Udah lama soalnya Ren. Langsung dikat aja kali ya. Lanjut. Nggak, berarti oke. Berarti solusinya kalau kita sebagai penonton POV-nya tuh kalau misalkan lu punya sponsorship pun atau lu ada tap in brand di suatu film itu nggak masalah banget kan. Tapi asal nggak mengganggu
cerita dan penggambaran karakter masing-masing biar kita nggak ilfil gitu ya sama karakter tersebut. Bisa jadi kayak gitu ya. Kalau misalkan Indomie ada di Jatuh Cinta seperti di film-film, terus karakternya Ringgo Agus Rahman yang memang dia jadi bagus gitu, yang emang tiap hari jadi penulis, sih cocok ya. Makan Indomie pun nggak apa-apa gitu loh. Dan shot-shotnya juga bagus gitu, sinematik. Nah mungkin ini karena bener kata Helmi, film action terbesar di tahun 2023 ditutup sama 13 Bom di Jakarta. Itu kayaknya dengan cerita yang agak berat dan kita menganggap ini kayak fiksi banget. Kita menganggap kayak anjir ini Indodax tuh kenapa sebegininya sih gitu. Apakah ini akal-akalan nih filmmakernya doang nih bikin cerita kayak gini atau memang bikin niat untuk bikin simpati masyarakat ke karakter protagonis di film ini gitu, atau memang dia soalnya emang benar-benar Indodax-nya gila banget Ren, kan? goals-nya dan wah dia punya goals yang gila, dia mau menggantikan uang tunai yang jadi cryptocurrency segala macam. Tapi di akhir gagal kan ini sih itu, pengen ngegantiin uang tunai gagal dong. Akhirnya gagal. Lu lupa karena lu nggak suka filmnya ya. Jadi endingnya anti klimaks atau klimaks? Ini kita bahas endingnya tadi, Final Battle. Kalau lo dulu deh, Mi. Yeah. Ending 13 Bom di Jakarta, menurut lo klimaks atau anti klimaks? Anti klimaks. Karena kan gue dukungnya Arok ya. Gue ngarepnya. Kita lebih simpati sama Arok, asli. Iya benar. Karena ya otomatis gue kan ngarepnya Arok yang menang ya. Tapi iya lagi ya. Kadang itu sometimes kayak, wah Rio Dewanto kadang kalau jadi villain kita pengennya masih dia yang menang. Iya. Tapi kan akhirnya kan gagal kan. Karena tersadarkan ya akhirnya. Enggak, kadang Oscar sama Williamnya nyabut-nyabutin visi iya, divisi dia kan software yang terakhirnya itu, yang bom terakhirnya itu kan digagalin. Lu juga anti klimaks? Secara cerita ya jelas anti klimaks. Gue nggak peduli sama karakternya di akhir kayak gitu. Tapi kalau misalnya action terakhirnya pertanyaannya apakah action terakhirnya bikin deg-degan, ya cukup deg-degan ngelihat pertarungannya. Walaupun dari cerita secara keseluruhan nggak peduli amat sama setiap karakternya. Yeah. Kalau lu? Gua klimaks sih. Gua masih kayak menikmati banget sih. Tapi yang cara untuk dia menggagalkan bom tersebut yang agak mengganggu menurut gua. Tapi secara storytelling ya dia kan akhirnya tuh cryptocurrency ini nggak tergantikan ya, maksudnya tetap ada tapi nggak menggantikan uang tunai gitu. Itunya gue setuju. Cuman kalau misalkan kita membahas caranya, Oscar sama William kayak nyabutin itu kayak ada cara lain kayaknya yang lebih menarik nih gitu. Soalnya gue nggak tertarik untuk melihat dia berjuang untuk menggagalkan bom tersebut gitu. Entah pakai dialog atau apa, menurut gue lebih menarik lah gitu. Tapi basically kalau misalkan ngomongin tentang ending yang klimaks sama anti klimaks, kalau di Hollywood ya misalnya, di Hollywood film-film action kan banyak kan endingnya anti klimaks justru ya. Apa ending yang klimaks? Pasti ketebak, ya nggak sih? Kalau film-film action kayak Extraction, terus kayak Expendables, apapun kayak film-film yang kayak gini, mostly ketebak nggak sih? Maksudnya pasti penonton tuh tahu endingnya bakal yang menang pasti protagonis. Kalau versi gua, klimaks atau anti klimaks itu lebih ke pembangunan build up-nya dan payoff di akhirnya sesuai atau enggak. Entah menang atau kalah itu mah soal POV mana kita kayak lebih peduli sama siapa kan. Siapa menang, siapa kalah. Anti klimaks atau enggak anti klimaks itu lebih ke apakah build up yang selama ini dibangun di sepanjang film dapat payoff yang sesuai di akhir. Gue lebih ke arah sana. Jadi kalau misalnya film yang meskipun endingnya predictable tapi dari build up dapat payoff di akhir, ya menurut gue itu klimaks sih. Walaupun predictable dia bisa tetap klimaks ya. Yes. Tapi itu kan ciri khas film action banget kan, predictable semua. Iya. Ciri khasnya banget, tuh nggak bisa bandingin sama film-film drama keluarga yang anjir unpredictable nih, ternyata dia yang sakit hati ternyata selama ini, nggak gitu. Kita kayak jatuh cinta seperti film-film. Ternyata selama ini dia yang berjuang buat nggak kayak gitu kan. Kalau action tuh kayak yaudah lu nonton, lu tahu endingnya bakal seperti apa, tapi lu menikmati sepanjang film. Bener nggak? Lu setuju nggak sama ending yang tadi dijelasin sama Rendra? Bener. Setuju. Gue sih setuju aja. Kayak Mission Impossible deh. Endingnya kan pasti ya udah Tom Cruise menang. Tapi kan yang kemarin yang Death Reckoning menurut gua klimaks sih endingnya, walaupun ngegantung. Iya benar. Iya. Oh yang di ini ya pesawat ya? Kereta yang akhirnya. Kereta terus abis itu parasut. Ya benar. Yang CGI-nya terakhir agak kasar itu kan. Iya. Tapi benar. Woi, gue setuju sih sama pendapat tuh. Tapi biasanya kalau misalnya kita nonton James Bond, ya kan? Walaupun Daniel Craig menang mulu misalkan sampai habis, sampai kapan pun menang mulu. Tapi kita suka sama proses dia
ada misalkan di setiap sequel cewek siapa sih di film selanjutnya? Iya misalkan gitu. Iya. Kan nggak mungkin dong di 13 film di Jakarta ya kan? Iya sih. SJW di Indonesia kan Sulit. ya kan? Walaupun memang film itu ciri khas film action banget. Harus ada cewek yang ini kan. Femme fatale lah. Kita nyebutnya femme fatale ya. Kayak Red Sparrow di Jennifer Lawrence di Red Sparrow gitu karakternya misalkan gitu ya. Misalkan James Bond atau film Expendables pun apapun gitu ya. Pasti ada gitu. Expendables yang keren, yang terakhir aja Megan Fox kan. Megan Fox, ada Lea Seydoux di James Bond. Tapi film ini ada Lutessa. Lebih ke Niken Anjani. Oh, Niken Anjani, iya benar sih. Lo nyadar gak sih yang di final battle yang terakhir pas mau nyergap ke markasnya Arok, yang pasukan Ikta tuh rata-rata full gear semua, pakai helm segala macam. Iya, gue tahu ya. Iya. Si Ganindra Bimo gak pakai helm. Iya. Si Niken Anjani gak pakai helm sama bajunya tank top. Bajunya tank top. Iya sih benar-benar. Bajunya tank top pakai rompi. Udah gitu. Kok dia nyadar tadi? Male gaze tetap Bener. Iya. Padahal gak SOP kan. Bener, itu nggak SOP justru. Kalau di Ikta, gue nggak tahu Ikta ada SOP apa enggak ya. Apa khusus untuk Niken. Padahal dia juga bukan orang lapangan ya. Maksudnya dia kan kerjanya kan IT. iya. Niken Anjani itu IT. Tiba-tiba pas terakhir Tiba-tiba ikut. masuk ke lapangan. Gue nangkep, maksudnya biar dapat highlight si Ganindra sama Niken Anjani itu tokoh utama gitu supaya nggak sama kayak karakter lain. Cuma menurut gue nggak sesuai SOP, SOP. itunya. Iya. Kan bisa maksudnya pas lagi nyergap mereka kena ledakan, helmnya lepas, bajunya robek. Menurut gue lebih Ini masuk dari akal kayak gitu, awal dari udah awal kayak nggak gitu, pakai, dari iya pas sih, awal. Gue baru ngeh lagi. Berarti lu sama kayak gue sebenarnya. Iya sih. Emang agak-agak gimana gitu ya. Maksudnya, ya kalau misalkan kita ngomongin tentang karakter, tiap karakternya pasti ada yang mau di-highlight pastinya. Ganindra Bimo sama si Niken Anjani. Karena di akhirnya pun plot twist-nya ada di situ kan. Iya, Ternyata Niken Anjani atau yang di karakter ini sebagai Gita, itu dia tuh biang keroknya ya. Dia betrayer, ternyata dia Red. adeknya Arok ya kan. Bukan adiknya, Sepupu ya, seponakan ya. jatuhnya sama-sama korban. Sama-sama korban ya. Sama-sama Walaupun korban. dia bilangnya Kak Arok apa Mas Arok gitu. Mas Ismail, gue lupa. Nah kan. Lupa kan lu? Pokoknya lupa lah itu. Intinya itu. Iya kebayang. Ya kebayang kan. Oke, kalau gitu kan kita udah ngebahas nih ya banyak nih tentang kekurangan yang gue suka, yang gue nggak suka. Nextnya kalau misalkan 13 Bom di Jakarta dibikin sequel, lu setuju apa enggak? Kalau setuju, kira-kira lu berharap story-nya akan seperti apa dan perkembangannya akan kayak gimana? Lu nih Kalau menurut gue sebenarnya bisa sih. Bisa banget. Bisa. Karena itu nggak banyak. Orang yang paham ideologinya kayak Arok tuh pasti ada. Bakal ada yang ikut. Iya Ren, kan dan dia punya kantor. Paham nggak? Oh, iya. Ya. Iya. ada masanya juga yang bakal melanjutin Bener. perjuangannya Kayak kayaknya. apa ya? Kayak gitu tuh. Iya, gue juga lagi mikir referensinya apa ya kayak gitu. Pokoknya dia ada kantor, yang kantor itu ada agent itu ngurusin. Ya kayak Shield gitu lah, Ren. Cuman gua- Hydra. Jahatnya kan. Cuman gue ngebayanginnya tuh kayak ini sih, kalau misalnya Angga Dwi Masa Sangko bikin film yang scale-nya udah segede ini, kan dari segi penonton juga udah lumayan ya. 700-800 loh. Kalau gue riskan sih, sekalipun penontonnya banyak, tapi reviewnya emang ada yang suka banget, tapi ada juga yang kayak Love hate. Helmi atau kayak gue yang nggak sepenuhnya suka. Takutnya kalau misalnya dibikin sequel malah drop. Jadi gue prefer film yang secara action emang udah sebagus ini tuh udah aja gitu, kayak nextnya mungkin genre lain kan. Angga Dwi Masa Sangko explorer genre, semua dilibas. Iya. Kayak udah cari lagi film-film dengan tema atau dengan genre yang lain, mungkin bisa lebih seru. Tapi fokus ke karakter, jangan fokus ke ledakannya doang. Nah, kalau dari gua setuju aja dibikin sequel, tapi menurut gua harapannya gua nggak begitu banyak berharap. Karena apa? Yang namanya sequel kan pasti kan ekspektasinya lebih tinggi daripada yang pertama. Takutnya itu kalau gua. Iya, ekspektasinya takutnya ya memang jauh dari ekspektasi. Yang kedua, kalau memang brandnya ada lagi yang masuk yang kedua, treatmentnya jangan sama yang kayak yang pertama. Gua agak-agak terganggu. Itu doang sih. Setuju. Itu doang treatmentnya menurut gua. Udah ya? Jadi itu ya kita bahas ya. Ada lagi mau ditambahin, Mi? Untuk Gue next-nya? pasti setuju kan, ini produksinya tuh niat banget. Iya sih. Niat, pasti gila. Itu dardor lah pokoknya. Practical effects-nya. Ngeri. Itu yang gue seneng sih kalau film tuh kayak walaupun ada CGI juga ya, tapi CGI. tetap fokusnya tuh bikin
action biar kerasa real ke penonton. Iya. Dan praktikalnya menurut gue sukses sih di Iya, film ini. mereka pakai blank itu kan, blank shot kan. Iya, blank shot. Mereka pakai blank shot. Ah, blank shot apa sih? Jadi peluru yang pistolnya itu pistol beneran, cuma pelurunya peluru kosong. Oh, gue nggak nonton behind the scene. Menarik. Jadi kalau nembak tuh Kerasa udah bunyi kayak doang. dak, Iya, dak, dak. heeh. Recoilnya tuh berasa segala macam. Jadi di tempat lokasi syutingnya udah rame banget lah pokoknya. Dan yang terakhir gue pengen tambahin juga, gue setuju sama pemilihan cast, setiap cast justru Iya. dari Mas Angga Dwi Mas Sasongko. Oke. Gue nggak tahu kenapa pemilihan cast Mas Angga Dwi Mas one of the best di Indonesia untuk pemilihan cast ya. Screen test segala macam, casting tuh cocok banget kalau Angga Dwi Mas Sasongko nge-build timnya sendiri lah bisa dibilang. Ini gue nggak tahu ya, mungkin emang orang-orang bilangnya saudara pada ngegeng segala macam. Tapi kalau Mas Angga Dwi Mas Sasongko menurut gue bisa melepaskan stigma itu sih. Ah. Walaupun masih sama Rio Dewanto ya. Karena mereka partneran ya. Ardito. Enggak dong, Lutesha baru dua project. Hitungnya 3 sama Ali Topan. Ya, Mali Topan 3. Ya karena memang mungkin bagus kan. Iya, tapi emang dia MVP kalau menurut gua dari segi acting ya sih. MVP dong. Dia itu cukup cocok. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih Rendra dan juga Helmi yang mau udah berdiskusi tentang film yang terlalu eksplosif ini di tahun 2023, karena di bulan pertengahan kita udah ngebahas tentang Oppenheimer ya, seru juga ya. Walaupun emang kita sejujurnya emang udah ratingnya 10/10 gitu ya. Tapi ini love hate relationship antara 13 bom di Jakarta, pendapat movie reviewer Rendra sama Helmi yang agak kurang gimana gitu. Tapi kalau gue jujur fun banget, suka. Tapi Gua kalau suka, ya lu suka, tapi agak gimana gitu kan, Iya, gua bilang agak iya. kurang di berbagai faktor lah Jangan ya. suka mengadu-ngadu lah. Enggak gitu. Jadi gimana, kita udah baca presnya apa kita bertiga nih? Paslon 1, 2, 3 nih. Oke, jadi kalau gue penasaran sama teman-teman yang udah nonton 13 film di Jakarta, seperti apa awalnya, berekspektasi seperti apa, dan hasilnya setelah nonton kayak gimana, boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalkan kalian ada kritik, saran, boleh juga tulis di kolom komentar, kita sharing bareng-bareng ya. Sip. So, terima kasih sekali lagi Rendra, Helmi atas Thank waktunya. you. Semoga kita ketemu di lain waktu. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di podcast Breakdown Bros berikutnya guys. Bye-bye!